Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Atif Nuryana. Saya adalah mahasiswa dari program studi teknologi pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya materi belajar mandiri yang sudah saya pelajari di semester 1 ini. Simak penjelasan berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah konsep belajar mandiri. Jadi, konsep belajar mandiri adalah suatu pembelajaran di mana kita sebagai individu memegang penuh tanggung jawab proses belajar yang kita lakukan sendiri. Hal itu mencakup perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan serta pemahaman kita tanpa bantuan guru atau orang lain sebagai pengarah. Dalam proses belajar mandiri, tentunya individu harus terlebih dahulu menyadari keinginan serta kebutuhan belajar itu mereka dari diri sendiri. Nah, setelah kita mempelajari konsep dari belajar mandiri, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Nah, apa sih makna dari ketiganya itu? Jadi, pedagogi, andragogi, dan heutagogi merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik belajar. Kemudian perbedaan mereka ini mencakup pada tingkat kematangan individu dalam proses pembelajaran. Nah, kematangan individu itu juga termasuk peran guru dalam pembelajaran mereka yang dilihat dalam piramida berikut ini. Sebuah piramida. Nah, piramida ini adalah hubungan antara pedagogi, andragogi maupun heutagogi. Dapat dilihat dari tingkat kematangan peserta didiknya ya, serta syarat kemandirian belajar, bahwa semakin bertambah umur, maka akan semakin matang dan bertambah kemandirian belajar mereka. Nah, sementara itu kita juga lihat dari peran pendidik atau instruktur. Maka semakin bertambah usia, maka peran instruktur serta materi yang terstruktur itu juga akan semakin berkurang. Dan sebaliknya, dalam belajar mandiri juga terdapat berupa karakteristik yang mendasari individu bahwa ia merupakan seorang pembelajar mandiri. Nah, apa sih itu? Yang pertama, itu adalah membebaskan pembelajar untuk tidak harus berada pada satu tempat dalam satu waktu tertentu. Yang kedua adalah disediakannya berbagai bahan termasuk panduan belajar, silabus yang rinci, kemudian serta akses ke semua anggota fakultas atau penyelenggara pendidikan. Nah, ini memberikan layanan bimbingan, contohnya itu seperti itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pelajar dan evaluasi karya-karya pada pembelajar. Dan yang ketiga adalah komunikasi antara pembelajar dengan instruktur atau tutor. Untuk dicapai suatu tujuan, maka perlu adanya komunikasi. Nah, satu atau kombinasi dari berbagai teknologi komunikasi ini, contohnya itu adalah seperti melalui telepon, voice email, elektronik, atau surat menyurat secara reguler seperti itu. Nah, setelah kita tadi belajar dan mengetahui bersama tentang konsep piramida, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang self-regulated learning atau SRL. Nah, SRL itu apa sih? Jadi SRL itu merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelola dirinya sendiri. Pengelola itu dalam maksud kegiatan belajarnya ya. Jadi SRL itu adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan, mendorong pemikirannya, kemudian perasaan, dan kemudian tindakan yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang. Jadi SRL itu berorientasi untuk mencapai satu tujuan dalam proses belajarnya.
aspek-aspek yang ditekankan pada self-regulated learning ini diantaranya menekankan pada aspek metakognisi, motivasi, dan perilaku yang dimana terbagi menjadi bagian berikut ini. Yang pertama adalah metakognisi ya. Metakognisi itu adalah kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasi dan mengatur, menginstruksikan diri, memonitor dan melakukan evaluasi dalam aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi merupakan pendorong yang ada pada individu dalam mengorganisir aktivitas belajarnya. Aspek motivasi ini mengacu pada komponen-komponen yang meliputi komponen harapan, komponen nilai, komponen afeksi. Kemudian yang ketiga adalah perilaku, merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi dan memanfaatkan lingkungan ataupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar. Komponen perilaku yang mengacu pada komponen perilaku ini mengacu pada perilaku nyata yang muncul dalam interaksi lingkungannya untuk mencapai tujuan aktivitas belajar. Setelah tadi kita belajar tentang SRL, jadi saya simpulkan lagi ya. Prinsip umum pada pembelajaran SRL ini adalah mendorong peserta didik untuk mengambil kendali atas pembelajaran mereka, termasuk pemilihan topik, jadwal, dan metode belajar yang digunakan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar self-directed learning atau SDL. Nah, SDL itu apa sih? SDL merupakan suatu proses pembelajaran yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, strategi belajar, dan mengevaluasi hasil belajar mereka. Nah, individu dengan SDL ini memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan secara mandiri. Individu mampu menekankan kebutuhan belajar, tujuan belajar, sumber belajar, strategi belajar, dan menilai hasil belajar mereka sendiri. Oke, nah kerangka desain pembelajaran pada SDL ini mencakup yang pertama, peserta didik mampu menentukan prioritas dan merancang penelusuran sumber belajar. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mempelajari materi yang ada di dalam sumber belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan informasi yang telah terkumpul dengan topik bahasan yang dipelajari. Jadi tadi kita belajar tentang SRL. Nah, kemudian kita akan belajar tentang self-determined learning atau SDL. Nah, apa sih itu SDL? SDL merupakan proses di mana individu mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, kemudian mengidentifikasi sumber belajar, kemudian menerapkan strategi dalam pemecahan masalah, kemudian merefleksikan proses belajar untuk menantang asumsi yang ada dan meningkatkan kemampuan belajar. Nah, kemudian kita akan belajar learning agent. Apa sih itu learning agent? Learning agent adalah konsep fundamental dalam bidang kecerdasan buatan, merujuk pada kemampuan untuk menjelajahi lingkungan, memperoleh pengetahuan dari pengalaman, dan secara otomatis meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada lifelong education. Lifelong education adalah pendekatan pendidikan di mana pendidikan mengakui bahwa pembelajaran itu tidak hanya terjadi dalam institusi pendidikan formal saja, tapi juga berlangsung sepanjang hidup seseorang. Jadi tidak hanya di sekolah, kampus, atau pendidikan sekolah formal lainnya, tapi juga di mana saja. Nah, pendekatan ini memandang pembelajar sebagai proses yang terus-menerus untuk dapat dilakukan di berbagai situasi dan konteks
tanpa batasan waktu dan batasan usia tertentu. Nah, setelah kita tadi belajar tentang SRL, SDL, dan SDEL, nah kira-kira apa sih perbedaan dari ketiga macam yang barusan kita pelajari itu tadi? Nah, kalau SDL adalah proses belajarnya, kalau SRL adalah menggunakan proses belajar pedagogi, sedangkan SDL itu menggunakan proses belajar andragogi, dan sedangkan SDL itu menggunakan proses belajar eutagogi yang telah tadi kita pelajari piramida itu tadi. Nah, SRL gambarannya itu adalah siswa mengatur dirinya, kemudian SDL itu gambarannya siswa mampu sebagai pengarah utama dalam proses pembelajaran, dan kemudian SDEL itu adalah gambarnya itu seperti siswa mampu mengambil kendali penuh atas pembelajaran mereka. Pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi belajar. Nah, anatomi motivasi belajar itu merupakan konsep belajar mandiri yang dapat disederhanakan sebagai berikut, yaitu memiliki kompetensi tertentu sebagai tujuan belajar, menerapkan belajar aktif sebagai strategi belajar, memerlukan motivasi belajar sebagai syarat berlangsungnya kegiatan belajar, dan menggunakan teori belajar konstruktivisme. Nah, sebagai menggunakan dasar konstruktivisme itu kita coba melihat ilustrasi di ilustrasi berikut ini. Nah, terlihat ya bahwa fondasi belajar mandiri itu adalah paradigma konstruktivisme. Fondasi ini adalah sangat krusial dan perlu diperkuat agar elemen-elemen lainnya itu tidak runtuh atau gagal. Oleh karena itu, paradigma konstruktivisme harus dikembangkan secara kokoh untuk memastikan kelancaran proses belajar mandiri. Wujud fisik dari belajar mandiri ditandai dengan perilaku atau aktivitas individu dalam mengidentifikasi dan mencari sumber belajar yang relevan. Berikut wujud fisik dari belajar mandiri adalah: peserta didik adalah pencari masalah untuk menyambut tantangan sehingga belajar tidak linear dan tidak berurutan. Jadi peserta didik yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan belajar mereka, dan di situ adapun motivasi peserta didik mengalir dan tahu bagaimana cara mereka belajar. Nah, setelah kita belajar tentang motivasi, kemudian kita akan belajar tentang konsep belajar mandiri dalam PJJ. Nah, PJJ itu apa? Itu PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin kita sudah mengalaminya ya pada waktu SMP ataupun waktu SMA atau SMK. Nah, perspektif belajar mandiri dalam PJJ itu mengutamakan kemandirian siswa dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas tanpa bantuan langsung dari pendidik. Nah, peserta didik diharapkan mampu lebih aktif dalam mencari materi pendukung dalam memahami materi pelajaran. Nah, pendidik dalam hal ini adalah mengawasi pada proses pembelajaran yang sangat terbatas, tentunya hanya bisa melalui platform daring. Seperti contohnya kalau kita dulu itu adalah Google Meet, Zoom, Google Classroom, atau aplikasi lainnya. Nah, perspektif belajar mandiri dalam sosial media adalah penggunaan internet dan sosial media dalam belajar mandiri membawa dampak untuk siswa maupun lingkungan pendidikan secara luas. Dengan adanya perkembangan teknologi, terutama internet, pelajar dapat mengakses materi dimanapun mereka berada. Peserta didik juga dapat menggunakan internet untuk belajar mandiri secara cepat, sehingga akan meningkatkan dan memperluas pengetahuan mereka, belajar, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri. Nah,
prinsip-prinsip pengembangan level self-regulated learning atau SRL itu adalah yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, sesuatu yang akan menghindarkan sesuatu yang akan mengganggu belajar siswa atau anak, misalnya video game atau permainan-permainan yang tidak relevan. Kemudian memberitahu siswa atau anak bagaimana cara mengikuti suatu petunjuk. Kemudian mendorong siswa dan anak agar memahami metode dan prosedur lainnya yang tentunya prosedurnya itu benar dan benar dalam menyelesaikan suatu tugas. Membantu siswa mengatur waktu. Pada materi ke-9 ini kita akan belajar tentang dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri. Nah, dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri ini merupakan perkembangan teknologi yang sangat mempengaruhi bagi dunia pendidikan. Teknologi telah membantu bagaimana komunikasi dalam pendidikan itu berkembang pesat. Kemudian pendidikan sebagai komunikasi dari pendidikan ke peserta didik kini terbantu oleh teknologi. Nah, akses fleksibel ke konten pembelajaran melalui platform online ini merubah cara kita belajar. Ada salah satu banyak bentuknya. Yang pertama itu adalah Web 2.0. Perkembangan internet yang lebih menarik dan interaktif, pengguna dapat berpartisipasi dalam membuat dan merespon informasi. Teknologi seperti JavaScript, kemudian ada bahasa-bahasa lainnya. Nah, ini membawa platform media sosial dan pasar online mengubah interaksi global. Namun, masalah privasi muncul karena data pengguna digunakan untuk kepentingan komersial. Terus kemudian ada Web 3.0. Web 3.0 juga dikenal sebagai teknologi web terbaru yang dikembangkan oleh beberapa peneliti. Nah, ini menghubungkan seluruh website dan mengelola data dengan mengumpulkan di basis terbuka bernama Solid. Fitur utamanya adalah kemampuan mesin untuk memahami bahasa manusia lebih kompleks, menggantikan pemahaman kata kunci. Terapi sosial media Web 3.0. Pertumbuhan internet dan teknologi Web 3.0 mengubah model pendidikan menjadi yang lebih adaptif dan terbuka. Pembahasan mencakup penggunaan alat-alat 3.0 seperti contohnya adalah blog, wiki, obrolan, podcast, dan videocast dalam pembelajaran. Collaborative project. Teknologi telah membuat kolaborasi dan berbagi informasi menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya proyek kolaboratif yang memanfaatkan teknologi seperti Wikipedia, OpenStreetMap, dan lain sebagainya ya. Kemudian Web 2.0 ini dan perangkat lunak sosial media telah membawa inovasi dalam pendidikan jarak jauh dengan fokus pada komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi siswa. Teknologi ini memungkinkan peningkatan kehadiran, pembentukan komunitas, dan penggunaan beragam alat seperti blog, wiki, dan lain sebagainya. Content information sharing internet menciptakan kelimpahan informasi dan konten pembelajaran. Bagaimana format dan media yang digunakan untuk menyajikan konten, termasuk multimedia. Penggunaan dapat berkontribusi mengedit dan meningkatkan konten buatan penggunaan serta menggunakan metode produksi untuk memperkaya pengalaman. Nah, selanjutnya ada model-model pembelajaran, itu ada PBL dan PJBL. Apa itu? PBL adalah
problem based learning, dan PJBL adalah project based learning. Ini merupakan suatu pembelajaran berdasarkan masalah, yaitu suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Nah, ciri dari model problem based learning adalah yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah pemecahan masalah digunakan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah dengan metode berpikir lainnya. Kemudian variasi model problem based learning adalah permasalahan sebagai pemandu. Permasalahan sebagai pemandu ini permasalahan sebagainya contoh dan permasalahan sebagai fasilitas belajar. Fasilitas belajar kelebihan dari problem based learning itu adalah melatih siswa untuk mendesain suatu pertemuan berpikir dan bertindak kreatif, dan juga siswa dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan realistik kekurangan problem based learning ini. Nah, kekurangan ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan, dan terdapat beberapa pokok bahasan yang sulit untuk menerapkan model ini. Lalu, pengertian dari project based learning atau PJBL adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi, pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti dari pembelajaran yang inovatif menempatkan belajar konseptual pada kegiatan yang kompleks. Ciri project based learning adalah yang pertama itu melibatkan siswa dalam masalah yang kompleks dan nyata. Yang kedua adalah saat menyelesaikan proyek, siswa harus menggunakan cara berpikir kritis, memecahkan masalah, kemudian penelitian dan keterampilan dan perencanaan. Yang ketiga, memberi siswa kesempatan untuk belajar dan mencoba keterampilan mereka sendiri. Prinsip project based learning atau PJBL adalah yang pertama itu adalah sentralis. Sentralis itu apa? Sentralis itu adalah model pembelajaran yang berpusat pada strategi pembelajaran karena siswa belajar tentang konsep dasar melalui kerja proyek. Yang kedua adalah pernyataan penuntun. Jadi pekerjaan proyek yang dilakukan siswa bertujuan untuk membantu mereka menemukan konsep tentang topik tertentu. Yang ketiga adalah investigasi konstruktif. Proses investigasi yang dijalankan oleh siswa dalam merumuskan pengetahuan yang diperlukan itu untuk mengerjakan proyek. Dan yang keempat adalah otonomi proyek. Yang keempat dan yang kelima adalah realistis. Kelebihan dari PJBL Learning adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Dari kekurangan project based learning tadi itu adalah memerlukan waktu banyak ya untuk menyelesaikan masalah, kemudian membutuhkan biaya juga yang cukup banyak, dan banyaknya peralatan yang harus disediakan seperti itu. Yang terakhir adalah instrumen pengembangan keterampilan belajar mandiri. Nah, teori perkembangan keterampilan belajar mandiri ini mencakup yang tadi kita pelajari, SRL, SDL, dan SDL, yang dimana teori ini memiliki cakupan masing-masing dalam keterampilan belajar mandiri, seperti self-regulated learning. Teori ini menggarisbawahi pentingnya individu memiliki kontrol penuh atas proses belajar mereka dengan konsep perencanaan pelaksanaan
kemudian pemantauan dan refleksi ini. SRL memungkinkan pembelajar untuk mengatur strategi belajar mereka dan mengatasi hambatan yang muncul. Kemudian ada SDL atau Self Directed Learning. Teori SDL menyoroti peran penting individu dalam mengambil inisiatif sendiri dalam belajar, melibatkan identifikasi tujuan, perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara mandiri. Dan kemudian adalah self-efficacy for learning. Nah, self-efficacy for learning adalah teori ini menitik beratkan pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka dalam belajar. Keyakinan ini mempengaruhi tingkat usaha, motivasi, dan hasil belajar yang dicapai pada individu tersebut. Nah, terima kasih penjelasan yang cukup panjang dan padat yang sudah saya jelaskan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Apabila ada kekurangan atau ada sedikit kesalahan, lumrahnya sebagai manusia saya mohon maaf. Dan semoga teman-teman semua yang menonton video ini juga bisa menerapkan dan setidaknya kita bisa mengimplementasikan proses belajar mandiri itu tadi, dan kita bisa membagikan ilmu dari proses belajar mandiri ini tadi kepada teman-teman atau orang terdekat lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.